Buka kerang, buka kerang, buka kerang. Ayo lihat. Para bos 51 kerang pilih sesuka hati. Jika dapat mutiara biasa kami beli kembali 100. Jika dapat mutiara bulat besar 1 cm kami beli 500. Jika Anda dapat mutiara hitam, maka saya ucapkan selamat. Anda kaya, kami beli 30.000. Judi kerang. Semacam membeli cangkang kerang dan membukanya di tempat untuk mendapat mutiara, itu penipuan. Tandanya dibuat lebih rahasia, jangan sampai ketahuan. Tambah lagi dong. Ini bisnis yang sangat menguntungkan. Kena-kena. Tidak dapat lagi nyonya bos ini semua. Jangan-jangan kerang daging. Iya, apa ini kerang daging? Jangan sembarangan bicara. Kerang di sini, semuanya asli dan berkualitas. Pagi ini, ada orang yang membuka dari saya sebutir mutiara hitam. Mutiara hitam, benarkah? Buka yang ini untukku. Ini mutiara hitam. Mutiara hitam. Mutiara hitam asli. Benar-benar hitam. Cantik, keberuntunganmu sungguh bagus, kakak, semangat. Aku tidak percaya. Buka 10 untukku. Didorong nafsu, cepatlah akhirnya akan menjadi budak nafsu. Satu lagi, percaya padaku. Judi kayu. Hanya judi kayu Huanghuali. Sebentar, semua pilih kayu. Kayu Huanghuali berminyak, bagian inti pohon semakin keras. Warnanya semakin gelap. Bahan semakin berharga. Bos potong ini. Ini batu giok ini milikku kaya raya. Judi batu giok. Kaya raya. Dewa pun sulit menilai batu giok. Pembuat skema menawarkan keuntungan lebih besar, membujuk orang untuk judi batu giok. Dengan memungut biaya penilaian tinggi mendapatkan keuntungan. Tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Jangan pernah bermimpi ada rezeki nomplok. Ingin kaya harus lewat jalan yang benar. Aksi. Datang, cepat pergi. Jangan ganggu lagi skema mereka. Dulu aku selalu berbuat kebajikan. Ayah mengira orang baik akan dibalas baik ayah. Siapa sangka malah mendapat ayah keluarga hancur dan mati. Ayah. Ini ada 5 gyokhan, 4 asli, 1 palsu. Sesuai aturan lama, 10.000 sekali. Siapa yang menangkap penipu palsu? 4 sisanya asli. Saya berikan semuanya. Baik. Warnanya terlalu palsu. Sayang sekali. Yang ini asli. Keempat. Kedua. Aku. Aku, biarkan aku. Aku, ayo, jangan desak aku, biarkan aku. Orang macam apa ini? Siapa ini? Orang apa? Topeng ini. Apa ini yang disebut mata dewa utama yang bisa membongkar semua penipuan? Mata dewa yang membongkar lebih dari 10 kasus dalam sebulan. Ini adalah tempatnya Tony Firmansyah. Dia berani datang membongkar? Asli jadi palsu, palsu jadi asli. Cepat hentikan dia. Ada apa dengan orang ini? Ada apa? Tidak ada penipu palsu. Tony Firmansyah, kau bermain tipu muslihat. Benar juga. Iya. Mata dewa. Menghalangi rezeki orang seperti membunuh orang tuanya. Kau sudah pikirkan baik-baik? Kalau tidak membuat jebakan, tidak akan terjebak. Saat itu aku terlalu muda, dan aku bangga karena berhasil memecahkan jebakan langka yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun itu. Aku merasa bangga. Tapi saat aku pulang ke rumah,
Ayah? Ayah? Ayah, kenapa ayah? Di mana adik perempuan? Dika, adikmu dibawa pergi. Jangan pedulikan aku. Selamatkan dia. Selamatkan dia. Ayah, bertahanlah. Aku antar ke rumah sakit. Yang paling aku sesali adalah mengajarkanmu semua ilmu ini. Nomor 1 di dunia pun percuma. Ingat, kamu harus temukan adikmu. Kenapa tidak dilanjutkan? Kakak, Anda tidak tahu? Pegawai saya ini keras kepala sekali. Menurut dia, 9 kerang ini semuanya kosong. Kosong? Jangan-jangan Anda tidak mau membayar ya? Lihat sendiri, apa saya bohong atau tidak? Kosong lagi. Kosong lagi. Kenapa kosong lagi? Kenapa kosong lagi? Iya dong, betul. Sudah, semuanya. Hari ini anak buahku ulang tahun. Kita tutup usaha hari ini sampai di sini. Lain kali datang lagi. Terima kasih semua sudah mampir. Ayo, pergi, ayo pergi. Apa sih? Ya ampun. Kak Wahyuni, anak buah Agus Setiawan datang lagi bikin masalah. Kak Wahyuni, kamu sudah pikirkan? Setengah jalan ini dikuasai oleh Mas Agus. Kalau kamu ikut Mas Agus, dijamin hidupmu enak. Kukatakan sekali lagi. Tidak mungkin. Kak Wahyuni, aku adikmu menasihatimu. Sekarang Mas Agusku sudah satu jalan dengan Pak Tony. Jangan tidak tahu diri. Pak Tonito adalah orang nomor 1 di sindikat bawah tanah kota sungai. Sedangkan Agus Setiawan itu sampah, masak dia mau. Kak Wahyuni, jangan terlalu egois dong. Kamu tidak mau hidup. Beri anak buahmu jalan hidup dong. Ini namanya mengancam aku. Hancurkan. Berhenti. Kalau ada masalah, hadapi aku. Jangan ganggu saudara-saudaraku. Bagaimana Kak Wahyuni? Sudah jelas? Kalian bertiga, ambil uang dan pergi. Kak Wahyuni, kamu selama ini baik kepada kami. Aku tidak mau pergi. Kak Wahyuni, hidupku kau selamatkan, kalau tidak, aku sudah mati di musim dingin itu. Aku tidak mau. Jangan sok gagah. Pergi. Musuh sudah sampai di depan pintu. Kalau aku pergi sekarang, aku jadi orang apa? Kita tidak bisa meninggalkan Kak Wahyuni. Diam kau bisu sialan. Biasanya Sri Wahyuni paling baik padamu. Dasar pengkhianat tak tahu terima kasih. Ayahmu mati di sini, kamu juga akan mati di sini. Rumah ini kusewakan pada kalian, sungguh sial. Ayahnya. Aku belum menemukan adik perempuanku. Aku tidak boleh mati. Ada masalah apa? Semua orang yang malang. Ikut saja denganku. Setidaknya bisa berteduh dari hujan. Sial, kamu benar-benar ambil ya. Cukup. Ayo. Tenang, aku tidak menyalahkanmu. Hei. Sri Wahyuni, kamu bahkan tidak memberi jawaban. Aku sebagai bawahan susah melepas si bisu ini pergi. Sebenarnya, kamu mau apa? Aku bilang terus terang, kamu ikut bos kami. Bisnis mutiara ini juga harus untuk bos kami. Baik. Tapi aku, Sri Wahyuni, sudah berkecimpung bertahun-tahun, pandanganku tinggi. Kecuali dia punya kemampuan nyata, kalau tidak, jangan harap aku ikut dia dengan sukarela. Ku tunggu kata-katamu itu. Silakan.
Hei bisu, belum pernah lihat kan? Ini judi kayu jauh lebih besar untungnya daripada bisnis mutiara kita. Kayu diisi timah disamarkan, jadi seolah-olah kayu berharga teknik tempel kulit. Ini semua bukan kayu Huang Huali. Sekarang masih trik yang sama. Si Wahyuni. Hari ini kamu datang. Aku siapkan yang besar untukmu. Mari. Kamu lihat? Semua pohon hidup. Main yang baru, masing-masing pilih 10 batang. Yang paling banyak menghasilkan menang. Agus Setiawan? Benar-benar boros ya? Kamu jarang datang ke sini. Masa tidak dijamu dengan baik? Bagaimana wanita dulu kamu pilih duluan? Sepertinya. Kamu sudah pasti ambil bisnis lapak kerang saya. Bisnisnya saya ambil, orangnya juga. Sri Wahyuni, Ini bagaimana cara milihnya? Seperti pengobatan Tiongkok. Lihat, dengar, raba lihat tekstur. Cium aroma raba garisnya. Kalian ikuti dan lihat beberapa kali pasti paham. Dika Wijaya. Bagaimana kamu tahu sarung tangan ini? Kamu pernah ke sini? Bagaimana? Agus Setiawan. Saya sudah pilih. Ini saja yang saya mau. Kau yakin? Kalau aku menang, bisnismu dan orang-orangmu menjadi milikku. Baik. Kalau kamu kalah, aku mau tempat barumu di distrik selatan. Mana bisa begitu, taruhanmu terlalu kecil. Gimana kalau begini? 3 anak buahmu ini pertaruhkan nyawa mereka. Agus Setiawan, kamu keterlaluan. Jangan sentuh anak buahku. Ini belum mulai judi, kenapa kau sudah yakin kalah? Sri Wahyuni, kau yang selamatkan kami percaya padamu. Sepertinya sudah diputuskan. Bagaimana, dibuka semua atau satu persatu? Satu persatu. Buka. Buka. Ini tidak ada. Jangan putus asa. Masih ada 9 batang lagi. Masih ada 9 batang lagi. Agus Setiawan? Kau sengaja menjebak kami ya? Berisik. Jangan teriak. Menjebak kamu, ku bilang kayu-kayu ini akan kutanam di tanah biar tambah seru. Curang, rugi aku. Buka lagi. Sri Wahyuni, kita berhenti saja. Ayo pergi, ayo pergi. Duduk. Kusuruh duduk. Aku suruh kamu duduk. Joko Rudi. Ini tidak sesederhana yang kalian kira. Duduk. Bukankah sudah sepakat? Tinggal 1 batang terakhir. Tidak ada salahnya menunggu sampai selesai.
Agus Setiawan. Meskipun aku Sri Wahyuni bisnis kerang, tapi tentang judi kayu ini aku juga tidak asing. Jadi jangan berpikir bisa membodohiku. Apa maksudmu? Aku menjebakmu, kamu harus punya bukti untuk mengatakan itu. Tidak ada bukti. Lanjutkan membukanya. Aku mau periksa. Periksa kayu Huang Huali yang kupilih tadi. Apakah sama dengan yang asli? Kamu tidak percaya padaku? Kenapa? Kamu merasa bersalah? Ayo. Sri Wahyuni. Kulihat kayu-kayu ini semuanya sama persis. Sudahlah. Aku yang memilihnya. Lihat. Tandanya masih ada. Kemungkinan besar ada intinya tapi sangat kecil. Bisa dibuka? Jangan lupa taruhan kita. Buka! Masih tidak ada. Kamu kalah. Mana mungkin? Aku baru saja memeriksanya. Kenapa tidak ada? Faktanya ada di sini. Orangmu dan bisnismu. Semua jadi milikku. Kenapa tanganmu suka usil? Aku bilang bosmu kalah. Kamu sekarang sudah mati. Agus. Dia mengambil uangku. Dia sekarang bukan anak buahku lagi. Lepaskan dia. Kalau aku tidak melepaskannya, Agus, lepaskan dia. Aku nggak mau. Busri. Agus, kau tahu sifatku. Kalau kau tidak ingin kehilangan orang dan uangmu, lepaskan dia. pelan. Jangan pergi. Baik, jangan sampai kau terluka oleh benda di tanganmu itu. Aku lepaskan. Pergi. Lemparkan dia keluar. Dika. Ayo pergi. Pergilah sejauh mungkin. Nanti kau sudah bisa melindungi dirimu sendiri. Bisu jangan tidak tahu diri. Gue sendiri ingin selamat aja belum punya kesempatan. Ayo pergi. Kamu harus menemukan adikmu. Jangan hancurkan situasi lagi. Jika tidak menghancurkan situasi tetap ada. Akan selalu ada orang yang terpaksa masuk ke dalamnya. Mereka juga tidak bisa hidup tenang. Bodoh. Kamu balik ngapain? Kamu nggak mau hidup lagi. Pergi, cepat pergi. Cepat pergi. Dika, maksudmu? Kau mau cari masalah ya? Orang-orang, ikat dia. Dika punya mata tajam, dia bisa lihat posisi mutiara hanya dengan mata telanjang. Apa dia juga bisa lihat kayu ini? Dia juga hafal tata letak di sini. Tadi dia pergi dengan tergesa-gesa. Mungkin ada maksud tertentu? Dika selalu bisa diandalkan. Aku percaya dia sekali ini. Agus Setiawan. Kamu kenapa terburu-buru? Kayumu belum dibuka. Aku belum kalah. Maksudnya apa? Aku sudah puluhan tahun di bidang ini. Kamu pikir aku nggak bisa buka satu pun? Tentu aku percaya padamu. Aku hanya ingin anak buahku belajar melihat. Aku suka sifatmu seperti itu. Ayo.
sekarang masih bisa mundur. Teman-temanmu bisa selamat. Nggak menyesal. Buka saja. Lihat, dia hanya peduli padanya. Tidak peduli kalian berdua. Kalian berdua sungguh mau mati demi dia? Baik, aku kasih kalian 2 kesempatan. Sekarang bawa kayuku ke bawah, akui kekalahan untuk bos kalian. Kak Sri, kami berdua ingin hidup. Tapi kami tidak akan hidup dengan menjadi pengkhianat. Kak Sri, hidupku kau selamat, Kak. Hidupku milikmu. Kami bertiga mati bersama. Di jalan menuju akhirat tidak sepi. Mereka tahu aku tidak akan hidup sendirian, saudara-saudaraku. Kak Sri tidak sia-sia menyayangi kalian. Apa yang kalian lakukan? Sedang acting? Drama sedih cukup mengharukan. Kalian semua ingin mati, ayo. Tembak! Tidak apa-apa. Masih ada beberapa batang. Bos, ini tidak benar. Kenapa belum keluar? Tidak apa-apa, bukankah masih ada 1 batang? Tidak mungkin, ada apa ini? Ternyata ini G-nya. Aku kira itu kehilangan biji wijen. Agus Setiawan, kau tidak melenceng dari G. Kita juga tidak dianggap kalah. Jadi kamu bocah yang menyentuh G-ku. Agus Setiawan. Aku Sri Wahyuni, aku berlindung di balik keluarga Zhou di kota sungai. Jika aku celaka di tempatmu hari ini, besok pagi-pagi, semua orang di dunia ini akan bilang kau melanggar aturan. Kau pikir saat itu, mereka masih mau pakai kamu atau tidak? Tony Firmansyah, berani masih mau kerja sama denganmu? Aku bilang padamu, keluarga Zhou tidak akan karena kamu berani melawan Tony Firmansyah. Tapi Tony Firmansyah demi aku akan menutup-nutupi masalah ini. Mulai, tunggu. Ada beberapa hal. Tony Firmansyah tidak bisa menutup-nutupi. Kau bukan bisu. Tony Firmansyah memulai dari judi kayu, setelah naik jabatan dia memonopoli seluruh industri. Kau bayangkan berapa banyak yang iri? Apa maksudmu? Pemalsuan kayu jati. Hanya beberapa cara saja. Pertama, tempel dan ganti kulit, kedua pewarnaan dan penuaan, ketiga, gabungan dan campuran. Untuk yang paling menguntungkan, pemilihan pola pohon hidup. Itu lebih mudah lagi. Tinggal kupas kulit pohon, lihat apakah ada pola di dalamnya. Lalu rekatkan dengan lem khusus beri tanda saja, demi menjebak. Kalian benar-benar bersusah payah. Bagaimana jika tahu hal serahasia ini? Aku meremehkanmu sebelumnya. Tapi apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku tahu. Triks ini di industri bukan rahasia, tapi yang penting adalah lem perekat pohon. Jika salah resep kulit pohon tidak hanya retak bahkan bisa mati saat itu, si penjebak akan merugi besar-besaran. Jangan-jangan kau tahu resep lem milik Tony Firmansyah? Lem pohon suren.
Letila striata, Rehmania, dan satu bahan paling penting. Haruskah aku lanjutkan? Katakan. Ganggang emas. Ternyata ganggang emas pantasan dulu tidak bisa cocok. Diam kau. Bahkan jika kau tahu resepnya lalu, Aku bilang, ini wilayahku. kau bilang, jika aku kirim resep ini ke Supriyadi, nanti kau yang bunuh aku duluan? Atau Tony yang bunuh kau duluan? Si bisu. Kerja bagus. Agus Setiawan. Kurasa Supriyadi Mulyono. Pasti senang menerima bisnismu ini. Baik. Aku bisa lepaskan kalian, tapi kejadian hari ini simpan baik-baik dalam perut kalau tidak. Jangan salahkan aku kalau hancur semua. Baik, tenang saja. Tapi kau ingat juga, kalau mau pertahankan bisnismu ini, jangan main akal lagi. Aku bilang, urusan kita berdua. Cepat atau lambat akan kubalaskan. Ayo. Mereka pergi begitu saja. Bukan kamu ini. Ngerti juga ya, ngerti apalagi itu lem apa kalau tahu bilang dong kami sudah siap mati. Iya nih, si bisu kurang ajar kamu. Sudah. Hari ini berkat kamu. Baik, untuk rayakan selamat dari maut Sri Wahyuni traktir kalian makan. Tenangkan diri. Teman-teman, bersulang. Bersulang. Dika. Tidak pernah menyangka. Di sampingku, Sri, ada orang sepertimu yang ahli memecahkan masalah. Sri, kamu sudah mabuk. Hari sudah larut, aku antar kamu pulang. Tidak. Kamu harus jelaskan padaku hari ini. Masalah kayu Huang Huali. Dan resep lem khusus itu. Dan Supriyadi. Kontak Supriyadi. Tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Aku hanya mataku lebih tajam dari orang lain mengenai lem. Ayahku dulu tukang kayu. Aku asal ngomong beberapa resep tak disangka cocok. Tentang Supriyadi. Dulu kebetulan aku pernah membantunya. Benarkah? Kamu bilang. Kamu pikir aku akan percaya? Aku hanya tidak ingin kamu terlibat dalam masalah ini. Mengerti. Joko, Rudi. Sudah selesai makan. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Sri, hari kematian ayahku akan tiba. Aku ingin pulang melihat. Baiklah. Kamu pulang dulu urus urusan keluarga. Aku dan teman-teman menunggumu di toko. Ayah. Ibu. Aku pulang. Akhirnya rumah ini jadi milik kita. Tenang saja. Bahkan jika aku harus mengaduk-aduk seluruh kota sungai, aku pasti akan menemukan adik perempuanku. Siapa? Kak Dika. Kau masih hidup? Andi. Bukankah kau pergi ke kota bunga dengan orang tuamu? Kota bunga tidak aman. Makanya aku kabur pulang sendiri. Kak Dika, aku minta maaf padamu.
Aku panik waktu itu. Aku hanya ingin kabur, aku juga tidak berani memanggil orang. Waktu aku sudah tenang dan kembali ke sana, semuanya sudah terlambat. Seandainya aku lebih berani waktu itu. Paman Niu dia. Jadi kau datang ke sini dan mengatakan semua ini padaku. Biar hati nuranimu tenang ya. Apa itu untuk menenangkan hati nuranimu? Tidak, bukan begitu. Selama ini aku berjualan di kaki lima. Aku cari uang di komunitas. Aku cari kabar mereka kemana-mana. Pak, Anda kalah ya? Untuk yang ini, saya tidak akan ambil uang Anda. Ayo, tolong lihat ini. Apakah Anda kenal orang ini? Ini bukan dia. Akhirnya, Aku berhasil mencari tahu siapa orangnya. Siapa? Hendra Kusuma, mantan bos bawah tanah kota sungai. Tony Firmansyah adalah anak angkatnya. Apa? Selama masa jabatannya, dia jarang muncul. Dia susah dilacak. Tapi saat dia turun tahta dan menyerahkan kepada Tony Firmansyah, mereka berdua bertengkar hebat. Karena marah, dia menyembunyikan Tony Firmansyah selama beberapa tahun. Saat keluargamu terkena masalah, dia tiba-tiba mundur ke belakang layar. Sejak itu, tidak ada kabar lagi darinya. Di mana dia sekarang? Tidak tahu. Tapi untuk mendapat kabar tentang dia, mungkin hanya bisa lewat orang lain. Manajer utama Galeri Permata, Dewi Lestari. Apa hubungan Dewi Lestari dengannya? Dewi Lestari secara lahiriah punya toko sebenarnya. Dia adalah kepanjangan tangan Hendra Kusuma. Toko barang antik yang dibuka Dewi Lestari bernama Galeri Permata, khusus menangani transaksi rumit untuk Hendra Kusuma. Dewi Lestari sendiri juga orang yang sulit dilayani. Dia tidak akan bertindak tanpa ada imbalan, kecuali kalau Anda siapkan hadiah besar. Kalau tidak, sulit untuk bertemu dengannya. Pergi. Terima kasih. Ini bagus, lihat. Ini dari zaman Kaisar Qianlong kan? Berapa harganya? Lebih bagus dari yang dibeli sebelumnya. Lihat glasir dan porselen ini. Menurutku ini juga bagus. Pantas saja dari toko mereka. Memang bagus. Kenapa ada bau tembaga? Karena itu barang palsu. Direndam dalam air kencing kuda. Kabarnya, di sini ada tempat paling misterius, namanya Pasar Gelap. Pemilik tokonya, Dewi Lestari, biasanya ada di sana. 650.000. Barang berharga ini harus jadi milikku. Untuk masuk ke Pasar Gelap ini, pertama harus jadi anggota Galeri Permata. Biaya masuknya 500.000. Di mana cari 500.000? Berapa banyak uang yang kau hasilkan dari menipu selama ini? Total 5.000 semuanya di sini. Itu hanya setetes air di lautan. Uang ini tidak cukup, harus cari cara lain. Bos, berapa harga lukisan ini? Lukisan ini? 5.000. Tapi, melihat penampilanmu yang miskin ini, 5.000 bungkus untukku. Masa barang yang jelas palsu ini ada juga yang mau? Setuju. Dari mana datangnya orang bodoh? Saran saya sebaiknya lihat baik-baik. kamu hanya beli satu ini? Saya yakin. Bungkus saja. Ini semua sampah. Kita cuma punya 5.000, harus dipakai untuk hal yang penting. Harta dari dunia persilatan, sebarkan ke dunia persilatan, menyelesaikan karma baik untukmu. Bos, aku ambil lukisan ini. Lukisan ini 300.000. Tapi, lihat kalian berdua penampilan keren. Kalian punya uang sebanyak itu?
Kak, lu gila. 300.000 buat lukisan palsu banget? Nggak punya duit, minggir. 300.000 buat lukisan palsu banget kayak gini, kita juga nggak mau beli. Tadi aku dengar. Uang kalian berdua dari ujung rambut sampai kaki cuma 5.000. Udah aku bilang, lukisan ini aku ambil. Bungkus, uangnya udah dibayar. Dibayar? Di mana? Apa dibayar dalam mimpi? Apa maksud lo? 1.300.000. Biarkan ini sebagai gantinya. Lo harus bayar aku lagi 1 juta. Cari masalah ya. Nggak lihat ini tempat apa. Orang miskin berani macam-macam di sini. Sini. Itu siapa? Jangan-jangan cari masalah. Penampilan kere kayak gitu berani ke Galeri Permata? Baru kali ini kita lihat. Iya, biar Galeri Permata bayar dia. Dia gila. Berarti 1 juta ini lo nggak mau bayar. Dasar nggak peka. Kak, mereka banyak, kita jangan ambil risiko. Ayo cabut. 300.000 ku beli lukisan palsu di luar ini, sedangkan yang asli di dalam kalian berikan gratis. Asli? Jadi, lukisan di luar ini diganti dengan yang asli, sesuai harga pasar kalian. Harus bayar aku 1 juta. Lo mimpi brengsek. Kertas setipis ini, mana ada lapisan di dalamnya? Lo, Kak Dika. Masa sih? Apa yang dia bilang benar? Beri aku. Ini asli, astaga, coba lihat. Sutra 2 sisi dari Song, 1 lukisan menyembunyikan 2 gambar. Bayar 1 juta. 1 juta. Bawa ke sini. Kenapa? Tidak percaya ini asli? Ini karya Wang Meng dari dinasti Shaosong, gambar pemandangan ribuan sungai dan gunung. Wang Meng. Minta 1.300.000, wajar kan? Itu asli. Lihat baik-baik, lapisan luar palsu, kena air luntur. Lapisan dalam asli, tidak kena air. Teknik ini tidak bisa dipalsukan. Bos kalian salah lihat. Kemampuan juga kurang. Dia benar. Asli ya? Ini benar-benar brokat 2 sisi. Pameran gambar melodi kecapi Kaisar Xiaoai di ibu kota juga pakai teknik ini. Betul, anak ini benar-benar beruntung. Tuan Slamet, ada yang cari masalah. Ya. Ini benar-benar tidak kelihatan. Ini, Tuan Slamet. Dari mana asalmu? Beruntung ya. Orang biasa, tidak berkecimpung. Panggil saja tanpa nama. Orang biasa. Berani macam-macam di tempatku. Tidak berani. Hanya kebetulan mengetahui trik kalian. Apa? Kalian sembunyikan barang asli di dalam palsu, jual ke pembeli. Kalau pembeli mendeteksi, tentu tidak akan merepotkan kalian. Kalau tidak terdeteksi, kalian akan mencuri yang asli, tinggalkan yang palsu. 1 barang antik, untung 2 kali. Benar kan? Apa? Galeri Permata ternyata bisnis seperti itu. Ya. Lukisan Tang Zhongxiong yang kubeli kemarin belum sempat diperiksa. Mungkin juga begitu? Sesama penjual, datang cari masalah? Tidak berani. Hanya ingin bertemu dengan pemilik toko, Dewi Lestari. Kau pikir kau pantas? Ternyata Galeri Permata ini tidak cuma main trik curang, tapi juga bisnis kotor lainnya. Perlu kusebutkan satu persatu. Mau mati? Tangkap dia. Silakan. Ternyata ini pasar gelap memang terlihat berbeda. Pasar gelap dibagi 12 arah berdasarkan kompas dan kursi dibagi berdasarkan 12 shio. Sebentar. Babi. Tidak, apa maksud kalian? Kalian datang terlambat. Jadi hanya dapat tempat belakang. Mohon maklum. Kau yakin? Orang-orang di sini tidak sederhana. Jangan sampai diperhatikan seseorang karena ingin bertemu Pak Hendra. Mana bisa bersembunyi? Hanya main-main tidak masalah. Terserah kau.
Selamat datang di pasar gelap. Silakan 12 tamu istimewa mempersembahkan harta. Tikus, kerbau, harimau. Kelinci, naga. Ular. Kuda. Kambing. Monyet. Ayam. Anjing. Posisi babi kosong. Kamu pemula ya. Aturannya di sini tanpa harta, tidak boleh duduk. Kamu duduk di kursi ini tapi tidak menunjukkan itikat yang seharusnya. Bagaimana pandangan orang lain? Ternyata ini jebakannya. Ini itikatmu? Barang ini memang palsu, tapi ini galeri permata. Hadiah dari Slamet Riyadi. Apa itu tidak cukup sebagai itikat? Sial berani bikin aku malu. Sudahlah. Silakan. Posisi babi kembali. Kompas mulai yang terpilih naik ke panggung mempersembahkan harta. Lelang putaran pertama mulai. Yang terpilih naik panggung memamerkan harta. Guci persegi motif Taotie Dinasti Shang harga awal 100.000. Barang sudah dibeli, jangan protes uang dan barang sudah clear. Lelang dimulai. 150.000. 250.000. 300.000. Kak, barang di atas itu asli atau palsu? Karat tembaga dibuat tua. Pakai tanah merah dari Gunung Barat. Tapi goresan prasasti. Kurang kekuatan gaya dinasti Shang tentu saja. Barang palsu. Aku tahu, Kak. Tapi jangan keras-keras dong. Kamu nggak lihat mereka semua liatin kita? Maaf, kami hanya ngobrol aja. Silakan lanjut. 300.000, pertama 300.000, kedua 300.000, ketiga. Terjual. Silakan pembeli nomor Yin naik panggung periksa barang. Bawa air kencing kuda. Sial palsu beneran. Aturan pasar gelap barang sudah dibeli, jangan komplain uang dan barang sudah clear. Kamu sendiri yang setuju, tapi malah bikin onar. Seret keluar. Aku cuma kelepasan, apa dasarnya? Yang harus diseret keluar, itu adalah penjual barang palsu ini. Sepertinya daftar hitam pasar gelap akan bertambah satu lagi. Aku salah. Pak Slamet, minta ampun. Benar-benar nggak kasih muka. Urus orangnya dengan baik. Jangan rusak nama baik pasar gelap kita. Jangan rusak nama baik pasar gelap. Ya? Putaran kedua lelang dimulai. Dari era Changle, botol plum motif bunga dan buah cabang patah era Changle. Mulai lelang. 300.000. Porselen biru putih era Changle ini terkenal dengan cat sumali-liking. Kandungan zat besinya tinggi, sering muncul noda karat. Bukan cat huicing dari masa selanjutnya. Tidak salah. Ini barang asli. 400.000. 450.000. 500.000. 550.000. 600.000. 650.000. Barang berharga ini pasti punyaku. 700.000. Andi Pratama. Barang ini asli era Changle, tapi sudah diperbaiki dengan paku keling, tidak ada nilai koleksi. Paling mahal 700.000. Kak, sudah aku bilang pelan-pelan. Apa yang kau omong kosong? Mau cari masalah? Kami hanya bicara sembarangan. Mana bisa disebut cari masalah? Semua lanjutkan. 700.000 sekali, 700.000 dua kali, 700.000 tiga kali. Terjadi. Silakan pembeli di kursi Shinaik untuk memeriksa barang.
ternyata sudah diperbaiki. Kak, pasar gelap ini begitu terkenal. Kenapa pada akhirnya semuanya barang jelek? Jangan buru-buru, barang bagus masih di belakang. Mereka akan menyimpan 1-2 barang antik bagus. Untuk memancing selera penjudi? Oh begitu, menjijikan. Putaran ketiga lelang dimulai. Ada apa? Masa kelinci itu dipersembahkan 2 kali? Tidak, agak aneh. Ramai sekali. Kalau begitu aku ikut meramaikan. Naga giok putih Kilending era Shaosong. Harga awal 500.000. Bentuk ini. Mungkin koleksi lama istana penuh? Omong kosong. Naga giok putih Kilending hanya ada 20 di dunia. Semuanya tak ternilai harganya. Mana mungkin dijual? Slamet Riyadi sendiri yang membawa barang, bisa jadi khusus menjebak pemula. Kita lihat keramaian. Nyalakan lentera. Nyalakan lilin langit. Nah, kau tahu artinya menyalakan lilin? Tentu saja aku tahu. Penyala lilin harus selalu lebih tinggi dari penawar terakhir. Harganya lebih mahal. Kak, kau gila? Mana kita punya uang sebanyak itu? Setelah menyalakan lilin ini, tidak ada jalan mundur lagi. Ini kan wilayahmu. Apa kau takut aku kabur? Kalau begitu mulai saja. Harga awal 500.000, setiap kenaikan minimal 100.000. Lelang dimulai. Pak Tikus, Pak Kelinci, tadi anak ini mengacaukan permainan kalian. Ini harus ada kompensasi. Jangan banyak bicara. 700.000. 900.000. Rp1.000.000. Rp1.100.000. Kak, 1.100.000. Lukisan kita cuma bernilai 1.300.000. Itu sudah hampir maksimal. Jangan buru-buru. Kan belum sampai. Kak Dikaku. Sudah nyalakan lilin. Nanti kalau tidak bisa bayar, aku akan bunuh kau. 1.500.000. Bagaimana anak muda? Masih kuat? Aku kuat atau tidak itu tidak penting. Kalau aku bangkrut, giliranmu selanjutnya. Kau kuat atau tidak? 2 juta. Maaf, aku kuat. Baik. 2 juta pertama, 2 juta kedua, 2 juta ketiga. Laku. Karena pembeli posisi high menyalakan lilin. Maka barang lelang ini dengan harga 2.100.000 dimenangkan oleh pembeli posisi high. Sesuai prosedur. Sekarang waktunya verifikasi dana, silakan. Cukup? Hanya 1 juta. Sisanya bagaimana? Jauh di ujung mata, dekat di depan mata. Sekarang kau yang harus memberikannya padaku. Nah, mau mempermainkanku? Sepertinya aku kurang jelas bicaranya. Slamet Riyadi. Mereka semua anak buahmu kan? Aktingnya kurang bagus ya. Saya kira pasar gelap ini adalah tempat transaksi yang adil. Ternyata sekarang lihat, ini hanyalah jebakan yang dibungkus lebih dalam dan rahasia. Nah, kau mau cari masalah? Saya datang ke sini hanya untuk bertemu dengan Tuan Besar. Tapi kalian memaksa saya menjadi orang bodoh, maka saya hanya bisa membongkar jebakan kalian. Gelap gulita ini masih banyak tempat untuk melakukan kecurangan. Haruskah saya ungkap satu persatu? Kau menggertakku.
Bukan begitu, Tuan Besar? Slamet Riyadi, biarkan dia memeriksa barang. Tuan Besar. Silakan periksa barang. Dalam naga giok putih kilending era Shaosong ini, ada benang halus. Tapi benangnya terlalu halus. Tahun ke-14 era Xinmin, buatan Tianjin. Benar-benar barang palsu. Menurutku orang ini 80% sakit jiwa. Jelas itu jebakan, masih juga masuk ke dalamnya. Orang itu nekat mati, siapapun tidak bisa menghalangi. Siapa bilang barangku ini palsu? Aku bilang. Kamu nggak bisa baca? Ini tertulis jelas di sini. Tahun ke-14 era Xinmin berani-beraninya bilang ini asli. Pak Slamet, pasar gelap mengundang anak muda ini untuk mengacau. Kalian nggak merasa malu? Sepertinya kalian tidak percaya padaku. Salah lihat ya, salah lihat. Kamu juga mau diseret keluar? Kak Dika, galeri permata ini selalu menjual barang palsu sebagai asli. Tapi sekarang melihat barang asli, tidak mengenalinya. Maksudmu di dalam naga ini? Masih tersembunyi harta karun sejati? Tentu. Mau mencoba keberuntungan lagi? Barang ini, permukaannya halus dan bersih, kualitasnya tak berbeda dari yang sejenis dan juga sudah diverifikasi langsung oleh kepala toko kami. Itu palsu. Kamu bilang di dalamnya ada harta karun, di mana disembunyikannya? Bagaimana cara menyembunyikannya? Sudah lama mendengar nama kepala toko, hari ini bertemu langsung, ternyata biasa saja. Berani-beraninya kamu mengkritik kepala toko. Salah lihat ya, salah lihat. Kamu begitu yakin? Benar. Baik. Kamu juga tahu, pasar gelap adalah pasar terbesar di Shannon. Bukan tempat untuk mencari nama atau keuntungan. Jika kamu bersikeras, maka kita bertaruh. Jika kamu salah lihat, tinggalkan tanganmu. Kak, jangan. Jika tidak ada, Jika tidak ada, saya hanya ingin bertanya satu hal kepada pemilik toko, bagaimana? baik. Aku ingin lihat bagaimana kau mati. Silakan tunjukkan. Barang berharga ada di dalam sini. Barang dari keluarga kerajaan Manchu. Iya atau tidak? pasar gelap hari ini libur. Silakan pulang semuanya. Sepertinya hari ini aku harus menyerah. Tentu saja. Jangan banyak melawan. Kita hemat tenaga, kenapa tidak? Itu tidak mungkin. Menyerah tanpa perlawanan. Kalau ini sampai ke telinga Supriyadi Mulyono, dia akan menertawakan aku. Kau anak buahnya? Di dunia ini masih ada orang lain yang berani mengaku sebagai Supriyadi Mulyono? Supriyadi Mulyono, legenda dunia bawah tanah kota sungai. Meski sudah pensiun bertahun-tahun, bahkan Hendra Kusuma pun harus hormat padanya. Anak bajingan ini anak buahnya, jangan-jangan kau membohongiku? Kalau kau tidak percaya, telepon saja dia. Aku lupa. Kau tidak berhak punya nomornya. Berani kau bicara soal kepala? Anjing, kehilangan Tuan berani menggonggong. Itu karena Tuan tidak mendidik dengan baik. Harus dibunuh kau. Kepala, aku bertanya. Dulu saat peletakan batu pertama dunia bawah tanah, Supriyadi Mulyono memaki siapa dengan kata-kata itu? Masih ingat? Itu kata-kata Supriyadi Mulyono. Supriyadi Mulyono selalu menjunjung loyalitas jika dia tahu anak ini celaka di tanganku. Bahkan Hendra Kusuma pun tidak bisa melindungiku. Salah lihat ya, salah lihat. Jadi, apa yang ingin kau tanyakan? Di mana Hendra Kusuma? Nak,
Karena kau anak buah Supriyadi Mulyono, aku kasih saran Hendra Kusuma tidak bisa ditemui sembarangan. Jika kau membuatnya marah, meskipun Supriyadi Mulyono melindungimu, putus tangan kaki pun masih ringan. Jangan banyak bicara. Sebenarnya di mana Hendra Kusuma? Baik, karena kau memaksakan diri mati. Desa 9 di pinggiran kota sungai. Apa? Desa 9 dibangun berdasarkan bagua misterius dan rumit, aturannya ketat. Di desa ada 9 permainan judi. 8 sudah dipecahkan. Tapi orang-orang yang memecahkannya dulu semuanya berakhir tragis. Sekarang tinggal 1 pertandingan terakhir, tidak ada yang berani memecahkannya, tidak ada yang bisa memecahkannya. Hendra Kusuma ada di desa 9. Berani kau ke sana? Mau beli bunga? Kak, kamu benar-benar mau pergi ke desa 9? Halo, mau beli bunga? Silakan pilih. Bawa dan tukar uang. Anggap saja uang buat beli bunga. Kak. Orang tadi juga penjual bunga kan? Kenapa kamu tidak beli dari dia? Dia cuma kelihatan cantik di luar, tapi hatinya hitam. Apa? Dia sedang menjebak. Riasan tebal. Sangat memikat, tujuannya menarik perhatian pria tua, tapi bunga di tangannya sudah direndam dalam obat lama. Setelah dikeluarkan dari kotak besi, tidak sampai setengah hari akan busuk dan rusak. Halo, mau beli bunga? Dan dia satu tangan pegang bunga, satu tangan pegang pisau. Kalau ada yang tidak beli, dia menggores baju orang itu untuk meluapkan emosi. Saat itu tidak kelihatan. Setelah pulang baru sadar, sudah terlambat. Kak, andai aku ikut kamu dari dulu. Kalau tidak, sekarang aku juga punya kemampuan hebat seperti ini. Aku malah lebih suka tidak punya kemampuan ini. Kalau tidak, ayah tidak akan mati, adik perempuan juga tidak akan hilang. Sudahlah, aku ingin menjenguk Kak Sri Wahyuni. Dia sangat merawatku. Sebelum pergi, aku harus pamit padanya. Baik. Lihat ini, tidak perlu, tidak perlu. Sudahlah, pelan-pelan. Dan ini. Kak Sri Wahyuni. Dika, kenapa kamu datang? Cepat pergi, cepat pergi. Kamu Dika Wijaya? Dia bukan. Ya, dia bukan. Ya, dia bukan. Akulah Dika Wijaya. Ada perlu apa? Aku Dika Wijaya. Ada apa? Dika. Para Mas Dika itu menghormati Pak Supriyadi. Pasti tidak mungkin dia menggunakan nama beliau untuk mencari masalah kemana-mana. Perkara judi kayu hari itu. Entah bagaimana sampai ke telinga Pak Supriyadi. Pasti Agus Setiawan, orang brengsek itu yang mengatur semuanya. Tapi tenang saja, ada aku. Aku tidak akan biarkan kamu kenapa-napa. Makasih Kak Sri, tapi... Ada perintah apa dari Pak Supriyadi? Dika, kamu... Dika! Pak Supriyadi bilang, melihat cincin ini sama dengan melihat dia. Dia juga berpesan. Jika ada perlu, hubungi saja kapan saja. Pergi ke desa 9. Nasib tidak diketahui. Setidaknya ada jaminan tambahan. Barang ini aku terima. Sampaikan terima kasih pada Pak Supriyadi. Salam hormat untuk beliau. Joko, Rudi, antarkan. Dika, kamu dan Pak Supriyadi Apa? tidak apa-apa. Beberapa hari ini, kamu tidak terluka kan? Kakakku hebat sekali. Pasar gelap macam apa? Tidak ada apa-apanya. Pasar gelap? Kamu hebat ya, nak. Kamu berani pergi ke tempat itu? Kak Sri, aku baik-baik saja kok. Aku tahu kamu bisa jaga diri. Kakak cuman khawatir sama kamu. Ini siapa? Teman masa kecilku.
Andi Pratama, baru pulang dari Kota Bunga. Dia datang membantu mencari adikku. Pergi ke pasar gelap juga untuk urusan ini. Akhirnya kamu mau bicara, nak. Tapi pasar gelap itu wilayah Pak Hendra. Hilangnya adikmu ada hubungannya dengan dia. Pantas saja kamu lama tidak ada petunjuk. Lalu langkah selanjutnya bagaimana? Temui Pak Hendra. Pak Hendra? Hendra Kusuma. Kamu gila. Jangan pergi. Sri Wahyuni, aku harus pergi adikku, satu-satunya keluargaku di dunia ini. Dika, kita bisa memikirkan ini dengan tenang. Tapi ini terlalu berisiko. Sri Wahyuni. Adikku menungguku, bahkan jika di depan ada sarang naga. Aku harus pergi. Kak, pelan-pelan, Kak. Bu, Pak, kalian tenang saja. Aku pasti akan menemukan adikku. Kak, Desa 9 sudah sampai. Sri Wahyuni, Rudi Hartono Joko Susilo. kalian bagaimana bisa datang? Sri Wahyuni. Bisu kita pernah susah bersama, kau tinggalkan saudara-saudara, masih bicara soal kesetiaan. Adikmu adalah adikku juga. Urusan mencari adikmu tidak bisa kau tangani sendiri. Menurutku mereka berdua benar. Terima kasih, Sri Wahyuni. Tapi perjalanan ini berbahaya, aku tidak ingin kalian berisiko untukku. Saudara-saudara sudah datang. Mana mungkin kembali. Benar juga, apa masih kawan? Kak, banyak orang, banyak tenaga. Baik, kalau begitu pergi bersama. Tapi aku peringatkan dulu. Setelah masuk, semua harus ikuti perintahku. Baik, itu tenang saja. Kalian benar-benar berani datang? Tahu nggak bagaimana menulis kata mati? Jika kita tidak datang, bagaimana kamu bisa menyusahkan kami? Ayo pergi. Desa 9. Dibangun berdasarkan bagua. Jika tidak ada penduduk lokal yang memandu, jangan berharap bisa keluar. Dengan kata lain, begitu masuk jangan berpikir untuk lari. Orang kampung. Sudah dipikirkan? Masih ada waktu untuk menyesal. Tidak perlu. Kami tidak pergi. Baik. Kalau begitu, biarkan kalian mati dengan jelas. Cucu. Dibagi menjadi 3 tingkat berdasarkan kesulitan. Pertama 3 permainan ini. Permainan pertama. Permainan hati manusia. Ujian kulit lukis. Dongpo Jushi berkata, lukisan ini sebenarnya tidak berwujud tinta dan kuas, hanya palsu. Lukisan yang dibuat dengan tinta dan kuas, bagaimana bisa membuat orang takut? Orang yang takut hanyalah karena ada setan di hati. Permainan kedua. Permainan kemanusiaan. Persembahan tulang dan darah. Manusia perunggu dinasti Shang. Kapak kurban. Zaman dinasti Shang, pengorbanan manusia sangat populer. Yue adalah sejenis senjata digunakan untuk membunuh tahanan atau budak. Sebagai cara untuk mempersembahkan korban kepada dewa. Lalu bagaimana cara mengatasi level ini? Jangan-jangan pemecah permainan harus mati dan dikorbankan juga? Tentu tidak. Orang kuno percaya bahwa antara hidup dan mati seperti seekor ular derik. Berputar-putar terus berlanjut tanpa henti. Kunci untuk memecahkan permainan ada di sini. Permainan ketiga. Permainan jiwa manusia. Pertunjukan wayang benang. Pak Supriyadi tidak apa-apa? Dika, terima kasih sudah datang menyelamatkanku. Kalau tidak, aku akan mati di sini. Terima kasih ya. Sudah bertahun-tahun berteman, kenapa bicara begitu?
Apa maksud Tuan Besar? Ini. Hendra Kusuma bilang tamu penting datang dari jauh, harus disiapkan dengan standar tertinggi. Standar tertinggi. Aku rasa ini standar tertinggi untuk pemakaman. Pertemuan adalah takdir. Mengantar kalian, tidak perlu sungkan. Sharon, kau tahu cara bicara yang benar. Kau pikir kami mudah diintimidasi? Karena aku sudah datang, aku tidak berniat keluar hidup-hidup. Tapi kalau mati, biarkan aku tahu alasannya. Tolong tunjukkan jalannya, Tuan Besar. Angkat peti. Waktu yang baik tiba. Halo Hendra Kusuma. Halo Hendra Kusuma. Apa perintah Hendra Kusuma? Silakan duduk. Karena sudah menghormati, kenapa harus takut-takut? Kenapa tidak muncul saja? Hendra Kusuma bukan sembarang orang yang bisa kau temui. Lalu apa yang harus kulakukan untuk bertemu? Setelah memasuki desa 9 kami, tentu saja harus mengikuti aturan di sini. Harus melewati permainan manusia, bumi, langit, dan 9. Satu persatu. Aku datang ke sini untuk menyelesaikan permainan. Hanya saja, untuk melewati 9 level, butuh waktu berbulan-bulan. Aku takut Hendra Kusuma tidak sabar menunggu. Berani? Belum tentu kau bisa sampai hari itu. Ku dengar desa 9 punya satu level lagi, namanya lompat level, ya atau tidak? Hei bocah, kau cukup pintar cari info. Tapi soal lompat level ini, jangan sampai masuk tapi tidak bisa keluar. Tenang saja nyawaku. Lebih panjang dari kalian berdua. Kau? Jangan banyak bicara, aku akan lompat level. Saya punya satu syarat. Sebelum saya keluar, orang-orang saya tidak boleh kenapa-kenapa. Tentu saja. Pak Hendra pernah bilang, satu orang sukses semua yang dekat ikut beruntung. Sebaliknya, juga berlaku. Bikin seolah kami takut. Dika, jangan khawatir tentang kami, tenang saja pergi melewati pos. Tenang, Bu Wahyuni, saya tidak akan apa-apa. Kenapa aku? Sebelum turun sudah kuperiksa. Tidak ada racun di udara. Kenapa bisa begini? Hantu meniup lampu. Dek. Tidak bisa, aku sudah tidak sabar.
Kita harus segera menyelamatkannya. Aksi. Wah, wah, wah. Udah nggak tahan. Datang untuk menyelamatkan si bocah itu. Sayang sekali. Permainan sudah berakhir. Tunggu. Kalian melakukan ini? Tidak takut membuat Supriyadi Mulyono marah. Cincin giok. Cincinnya Supriyadi Mulyono. Jika Dika Wijaya keluar dan menemukan kami dalam masalah, kamu pikir Supriyadi Mulyono tidak akan marah? tapi kalian masuk ke Gua Peti Batu di malam hari, melanggar aturan lebih dulu. Jangan salahkan aku jika tidak mudah. Aku bisa memberimu kesempatan. Jika kalian bisa memanfaatkannya, aku tidak hanya akan memaafkan, tapi juga membiarkan kalian masuk mencarinya. Kesempatan apa? Satu permainan catur. Hari ini kita akan bermain catur. Permainan akhir teratas. 7 bintang berkumpul. Siapa yang maju? Aku. Omong kosong. Kalian ini nggak adil banget sih. Bu Sri, jangan khawatir. Saya belajar catur sejak umur 3 tahun. Saya bertahan 5 tahun dengan menyusun endgame. Hal seperti ini gampang banget bagi saya. Andi, aku andalkan kamu. Merah jalan pertama. Kamu pilih yang mana? 4 endgame catur klasik. Meskipun kelihatannya merah unggul, sebenarnya penuh jebakan, tapi merah. Anak muda hebat banget. Meriam 2 maju 5. Kuda 8 maju 7. Ini sengaja menggunakan jurus langka. Benteng 2 maju 3. Meriam 8 pindah ke 9. Lihat situasi ini. Sekarang kurang baik nih. Jangan ngomong sial. Mau main apa enggak? Sudah 5 menit. Lama banget sih. Terpaksa korbankan kuda untuk selamatkan raja, tapi saya akan kehabisan langkah perlahan. Menyerah saja. Kamu nggak bisa membalikan keadaan. Prajurit 6 maju 1. Dika. Kak. Kau benar-benar berhasil keluar hidup-hidup. Aku bilang umurku lebih panjang darimu. Di mana Pak Hendra? Aku juga ingin mengatakan ini langsung padanya. Hanya sekelompok anak buah, tak pantas Pak Hendra turun tangan. Kau sudah memotong jalur mundur benteng hitam dan juga membangun jembatan untuk meriam merah. Kak, langkah bagus, langkah bagus. Langkah sia-sia ini hanya perlu mengorbankan seekor kuda, aku bisa skak. Meriam 5 maju 2. Skak. Menang, menang, kita menang, kita menang. Dika, kau hebat sekali. Variasi ke-7 dari pertemuan 7 bintang. Perlu mengorbankan 2 benteng berturut-turut untuk menciptakan skak mati. Apakah Pak Hendra tidak mengajarmu? Dia tidak bisa mengajarmu lagi. Apa maksudmu? Karena Pak Hendra sudah mati. Berapa lama lagi kau akan menyembunyikannya?
Demi seorang gadis kecil, kau merencanakan semuanya dengan hati-hati. Pak Hendra, kau benar-benar binatang. Siapa? Jika berita ini diumumkan ke publik, tanpa perlindungan pohon besar, berapa banyak musuh yang bisa kau hadapi? Kau? Serahkan adik perempuanku. Omong kosong. Siapa bilang Hendra Kusuma sudah mati? Omong kosong belaka. Soal adikmu, kami Desa 9 tidak punya orang seperti itu. Betul-betul, berani-beraninya kau mengutuk kepala desa kami. Tuan Besar, tangkap dia. Siapa berani? Liontin giok ini kuberikan sendiri pada adikku. Hanya ada satu di dunia. Berani bilang adikku tak ada di desamu? Dewi Lestari. Kami tak mudah dibodohi. Papan nama Hendra Kusuma ada di sini. Abu jenazahnya juga di atas. Kau masih tak mengakui? Diam. Kalian masuk tanpa izin ke area terlarang desa kami, memfitnah kepala desa kami, dan menyebarkan fitnah. Orang-orang, tangkap mereka semua. Karena kau bilang Hendra Kusuma belum mati. Beranikah kau sekarang juga, saat ini juga, suruh Hendra Kusuma datang menemuiku? Ya, suruh Hendra Kusuma keluar. Jika Hendra Kusuma benar-benar tiada, maka desa 9 kita ini. Tuan Besar, aku juga sudah lama tak melihat Hendra Kusuma. Apa benar dia? Kau percaya omong kosong mereka? Kalian ini siapa? Mana mungkin Hendra Kusuma bisa seenaknya kalian temui? Tangkap semuanya. Begitu terburu-buru membungkam, sepertinya Hendra Kusuma benar-benar sudah mati. Pesan sudah kusiapkan. Lepaskan adikku, atau aku akan umumkan ke semua orang. Tika Wijaya. Yuk, kirim saja. Takut apa? Serang, tangkap dia. Semua berhenti. Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, dia adalah Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, kenapa Bapak datang? Dika, nak. Dulu budimu menyelamatkan saya dulu. Selalu saya ingat. Hari ini kamu dalam kesulitan. Masa saya bisa diam saja? Sekarang giliran saya bantu kamu. Pak Supriyadi, ini urusan internal Desa 9, mohon Bapak tidak ikut campur. Pak Hendra. Dewi Lestari, jangan bilang Pak Hendra sudah mati, bahkan jika dia hidup. Dia juga harus hormat sama saya. Sekarang dia sudah mati. Kalian masih menahan adiknya, mau apa sebenarnya? Pak Supriyadi, saya sarankan Bapak bicara sopan. Pak Hendra belum mati. Di sini, belum giliran Bapak bicara. Belum mati? Kalau begitu suruh dia keluar. Kalau tidak, lepaskan orangnya sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Baik. Karena kalian tidak percaya kata-kata saya. Ikut saya. Dika. Hati-hati, mungkin jebakan. Demi menyelamatkan adikku. Biar sarang harimau pun aku akan masuk. Tunjukkan jalan. Silakan. Ikuti. Ini dia tempatnya. Apa ini benar-benar altar Pak Hendra? Apakah ini benar-benar altar Hendra Kusuma? Hendra Kusuma. Benar, itu dia. Kau bilang dia belum mati.
Abu jenazahnya ada di sini. Dewi Lestari, apalagi yang ingin kau katakan? Dika, kotak abu ini sangat suram. Ini kayu arang. Mungkin juga jenis yang terkubur di bawah tanah hampir 100 tahun. Kayu berkualitas tinggi. Menggunakan lilin amber khusus, dicampur dengan cinnabar. Tujuannya untuk mencegah serangga dan rayap, anti lembab dan anti busuk, kedap udara dengan baik. Kotak ini sudah tersegel rapat. Tadi aku meliriknya. Tidak ada celah sedikit pun. Artinya? Benar. Begitu ditutup, tidak bisa dibuka. Jika tidak, akan rusak total. Apalagi yang ingin kalian katakan? Apalagi yang ingin dikatakan? Menggertak gadis kecil. Apa itu hebat? Lepaskan adik perempuan itu. Aku benar-benar meremehkanmu. Kuakui apa yang kau katakan tepat sasaran. Tapi pada akhirnya, apakah kau pernah membukanya? Apakah benar ada abu jenazah di dalamnya? Dewi Lestari. Yang meninggal harus dihormati. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Aku adalah seorang pemecah masalah. Ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak. Benar. Lagi pula, apa kau gila? Ini abu tuanku, kau suruh orang lain yang membuka. Betapa bencinya kau padanya. Keadilan. Batas moral. Aku bilang padamu, kalian yang disebut pemecah masalah ini, kelemahan terbesar kalian adalah kesombongan dan kekakuan. Apa gunanya mematuhi aturan kuno itu? Sedangkan aku, Dewi Lestari, tidak percaya tabu. Semua aturan itu omong kosong. Asalkan tujuanku tercapai, aku tidak keberatan menjadi orang jahat. Perhatikan baik-baik. Dewi Lestari, apa yang kau lakukan? Apa? Apa? Ini benar-benar kosong. Dika, coba raba bagian ini. Ada masalah ya? Sepertinya ada lapisan tersembunyi. Tidak mungkin. Kayu arang hitam ini padat dan rapat. Terutama pola unik yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Benar-benar menyatu. Untuk membuat lapisan tersembunyi, harus ada celah sebelum terbentuk. Sudah disediakan ruang kosong. Bagaimana mungkin? Luar biasa, sungguh luar biasa. Kalian yang sok tahu ini, guci abunya kosong. Pak Hendra sebenarnya tidak mati. Ruang duka ini, dan guci abu dari kayu arang ini, semua ini adalah skenario yang dirancang dengan cermat. Kau bilang Pak Hendra tidak mati? Sekarang saatnya kau menyerah. Siapa bilang aku mati? Hendra. Sudah lama tidak bertemu. Kenapa jadi begini? Tua tidak berguna lagi. Kau malah... Aku lihat selain tangan dan kakimu lemah, kau masih segar bugar ya? Benar-benar kau. Mulutmu masih sama pedas. Tapi Dika yang terkenal itu, ada perlu apa mencariku, orang tua ini? Dika! Tapi mata dewa yang terkenal, ngapain cari orang tua ini? Mata dewa. Mata dewa menghilang setahun yang lalu, dan saat itu aku menyelamatkan Dika. Itu waktunya. Dika! Kamu sungguh... Maafkan aku menyembunyikan sesuatu dari kalian. Aku hanya tidak ingin kalian terlibat masalah. Kak, aku tahu kau tidak biasa. Karena kau tahu siapa aku. Kau juga pasti tahu tujuanku datang ke sini. Awalnya kau hampir menang, tapi kau lengah. Tidak menyadari jebakan kematian palsuku ini, Desa 9 ini, adalah akhir perjalananmu. Kau kalah. Omong kosong. Kak Dika itu ingin memberimu muka, makanya dia sengaja mengalah.
Siapa sangka kau tidak tahu malu, sampai-sampai menggunakan hidup matimu sebagai jebakan. Karena sudah kalah, tinggallah di sini selamanya. Desa 9 ini. Kebetulan kekurangan seorang penjaga kubur. Ternyata pura-pura mati. Menggunakan kayu arang berkualitas tinggi ini untuk mendatangkan keberuntungan. Benar-benar usaha yang besar. Tapi aku tidak tertarik dengan jabatan penjaga kubur sialan itu. Sama sekali. Aku datang untuk menagih hutang. Serahkan adikku. Sekarang. Serahkan adikku. Sekarang. Adikmu. Gadis kecil itu. Dia baik dan patuh. Jauh lebih dewasa darimu. Dia sekarang. Kutempatkan di ruang rahasia paling dalam. Tempat yang sangat aman dan sangat sunyi. Biarkan dia menemaniku di sana. Merawatku. Sampai nafasku yang terakhir. Sialan kau masih manusia. Dasar tua bangka. Jika kau tidak menyerahkan adikku, aku akan mengantarmu ke neraka. Kasian. Usia semuda bunga. Harus menemani pria tua sepertiku. Menunggu kematian di bawah tanah yang gelap gulita. Bayangkan bagaimana ketakutannya. Bayangkan dia menangis memanggil kakak. Tika, apakah hatimu hancur? Apakah kau ingin mencincangku menjadi potongan? Kau ingin menyelamatkannya? Kau ingin membawanya pergi? Meskipun kau sudah kalah. Tapi, aku bisa memberimu satu kesempatan lagi. Bertanding denganku. Di sini. Sekarang. Jangan terpancing, dia memprovokasimu. Dika, dia gila. Jangan percaya padanya, ini pasti jebakan. Kasihan gadis kecil itu sangat yakin kakaknya akan datang menyelamatkannya. Tak disangka. Dia ditinggalkan begitu saja. Katakan, bertanding apa? Taruhan batu. Kita pertaruhkan mata saktimu, apakah benar-benar sehebat namanya, atau hanya nama palsu. Jika kau menang, aku akan segera melepaskan adikmu mengantarkan kalian semua keluar dari Desa 9. Tapi jika kau kalah, tinggallah di sini. Menggantikanku. Mengelola Desa 9 menjadi Hendra Kusuma yang kedua. Kesempatan ada di tanganmu. Tergantung kamu mau ambil atau tidak. Kamu memang mata dewa. Tapi pernahkah kamu berpikir, kalau kamu tetap di sini menjadi Hendra Kusuma kedua, apa kata orang luar? Yang katanya bisa membaca semua teka-teki aneh di dunia, mata dewa terjebak di Desa 9. Kalau sampai orang-orang yang berniat jahat tahu, mereka pasti akan semakin tidak kenal takut. Nanti teka-teki aneh di dunia akan bermunculan. Angin jahat merajalela. Entah berapa banyak lagi yang hancur keluarganya. Kak, pikirkan baik-baik. Dika? Andi benar bahkan jika kita harus merobohkan seluruh Desa 9. Kami akan membantumu menemukan adikmu. Jangan biarkan rencana jahat monster tua itu berhasil. Tenang saja. Dasar bocah. Kamu sudah besar. Kata-katamu ini mana mungkin aku tidak mengerti. Tapi jika aku tidak menerima pertarungan ini, dia juga tidak akan mudah melepaskan kita. Dia akan menceritakan kejadian hari ini dengan tambahan bumbu. Nanti bagaimana kita menjelaskannya, para pemecah teka-teki di dunia? Bagaimana mereka akan berpikir? Siap. Ini benar-benar jalan buntu. Jadi pertarungan ini aku bukan hanya untuk adikku, tapi juga agar tidak ada lagi teka-teki jahat di dunia, jadi aku harus menang. Bagus. Berani Dewi, siapkan batu. Selamat. Coba kau uji dulu kemampuan mata dewa. Tidak kusangka kau adalah mata dewa. Di kota raksasa waktu itu kau beruntung. Hari ini, kita hitung semua dendam lama dan baru. Siapapun, kalah satu ronde, tinggalkan satu jari. Berani. Kamu berani. Aku adalah pemecah masalah. Seharusnya sih, tidak seharusnya aku bertaruh sebesar ini dengan kalian. Tapi, Hendra Kusuma,
Kalian yang tidak akan jerah sampai kena batunya, orang licik dan curang. Hari ini aku akan membuat kalian kalah telak. Hendra Kusuma. Hendra Kusuma. Hendra Kusuma kamu. Pertandingan ini best of 3. Aturan ronde pertama adalah kedua pihak memilih 3 batu masing-masing. Siapa yang memotong dan dapat warna hijau, dialah pemenangnya. Jika tidak dapat, kalah. Slamet Riyadi, kamu pilih dulu. Aku pilih 2 ini dan 1 ini. Masih saja begitu rendahan. Curang, mereka curang. Aku lihat, batu ini ada tandanya. Kalian orang desa 9 berjudi batu, selalu pakai cara kotor seperti ini, iya kan? Kamu bajingan kecil. Mata mana yang lihat ada tanda itu goresan biasa. Kalian tidak tahu malu. Kalau tidak terima kalah, bilang saja. Mau ingkar janji? Nggak bakal. Berani lagi fitnah, aku potong lidah anjingmu dulu. Aku pilih 3 ini. Yang kamu pilih itu, aku benar-benar tidak tertarik. Siapa kalah, siapa menang belum tentu. Keras kepala. Di antara batu-batu ini, hanya 2 ini yang bagus. Meskipun kamu pilih sampai pusing, tidak akan menghasilkan batu hijau. Sekarang mengaku kalah masih sempat. Terima kasih. Tapi siapa kalah siapa menang masih belum diketahui. Kalau begitu akan kuperlihatkan padamu. Potong batu. Keluar hijau. Awal yang bagus. Slamet Riyadi bagus. Lihat saja, apa-apaan ini mata dewa omong kosong, omong kosong. Gue asal pilih 1 aja bisa dapat hijau. Ayo, menyerah. Kenapa buru-buru? Ini baru pertama. Aku akan menunjukkan padamu apa itu kekuatan. Lanjutkan potong. Jangan berhenti. Dua-satunya batu hijau di dalam mobil ini ada di sini, di tanganku, Dika Wijaya. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Menyerahlah. 3 batu kulit kuningmu ini pasti barang rongsokan. Mending ulurkan jari saja. Jangan buang waktu lagi. Menyerah, potong jari. Tidak kusangka Hendra Kusuma yang sudah lama berjaya di dunia persilatan, benar-benar sudah tua. Tidak hanya salah dalam menilai orang, bahkan dalam menilai batu, juga ada saatnya ketajaman matanya menurun. Potong batu. Biarkan dia membuka. Ini belum keluar, pasti gagal. Berani bertaruh batu dengan orang desa 9? Siapa yang memberinya nyali? Kamu beruntung. Itu berkat Pak Hendra mata Anda yang sudah lemah ini. Sombong. Ini baru yang pertama. Kamu belum tentu menang. Lanjutkan saja. Pak Hendra. Salah lihat sekali itu kebetulan. Kalau 2 kali itu apa? Orang ini harus mengakui usia. Bagaimana menurutmu, Hendra? Berisik. Aku sih mengaku. Hendra, zaman sudah berubah. Sudah keluar hijau babak pertama seri. Kamu beruntung, nak. Kalau babak kedua, Tunggu. ada apa? Aku belum potong yang ketiga. Masa itu disebut seri? Apa, kamu benar-benar pikir akan menang? Belum sampai akhir. Siapa tahu aku juga kasih kamu kesempatan kalau kamu tidak mau jari dipotong. Minta maaf sekarang, minta maaf. Aku seumur hidup tidak pernah kalah dalam judi batu, biarkan dia buka. Tunggu. Apa? Menyesal? Aku, Dika, tidak pernah menyesal. Hanya saja batuku harus dipotong begini. Mbak Sri, aku potong kerang untukmu setahun. Hari ini kamu potongkan batu untukku sekali. Kalau kali ini bisa menang setelah keluar pensiun dan hidup tenang. Baik. Bikin-bikin misteri gambar-gambar sedikit bisa keluar hijau. Bener, buang-buang waktu cepat mengaku kalah.
sudah janji. Pensiun. Dika, terima kasih. Pak Slamet, kamu sendiri yang datang? Atau aku bantu? Nyonya Dewi. Pak Hendra, Slamet kan sudah bekerja dengan kita bertahun-tahun. Anda? Orang ini, ya, kalau tidak berguna ya sudah, kalau penakut juga. Baik, saya mengerti. Selamat. Kalah ya terima. Pak Hendra. Kalah ya terima. Hah? Kalau begitu babak kedua ini Saya yang akan main. bisa membuat Nyonya Dewi turun langsung benar-benar suatu kehormatan. Tapi Nyonya Dewi jangan-jangan juga gegabah seperti dia mempertaruhkan jari sendiri. Dika, provokasi murahan seperti ini tidak mempan padaku. Aku, Dewi Lestari, bisa jadi pemilik utama bukan karena keberanian buta. Apa yang kau inginkan sebagai taruhan? Silakan tentukan. Pertaruhkan nyawa. Aku akan buat kau mengaku kalah dengan puas. Baik. Pantasan jadi Nyonya Dewi, tapi taruhanmu tidak cukup. Kau bekerja di bawah Pak Hendra bertahun-tahun dan menguasai pasar gelap. Sudah mencelakakan berapa banyak orang, membiarkanmu mati terlalu murah. Aku akan buat kau hidup lebih menderita dari mati. Kau mau apa? Jika kau kalah, harus melepas dengan tangan sendiri papan nama Galeri Permata ini tutup pasar gelap. Lepaskan semua jabatan, status, dan koneksi. Singkatnya membuatmu tidak punya apa-apa. Singkat dan jelas, yaitu bikin kamu nggak punya apa-apa. Kamu kejam. Baik, aku bertaruh. Tapi kamu harus nambah taruhannya. Jika kamu kalah, aku ingin kamu, atas nama Mata Dewa Utama, menulis surat darah dengan tanganmu sendiri, mengatakan bahwa Mata Dewa rela tunduk, kalah di bawah kaki Pak Hendra. Mulai sekarang hingga mati, menjadi budak dan pelayan, menjadi salah satu dari desa 9 kami. Anjing penjaga. Dewi Lestari, kurang ajar. Dika, dia ini mau bikin kamu mati. Jangan biarkan dia berhasil. Tenang saja, karena aku Dika tidak akan pernah kalah. Kalau begitu, kita lihat saja kemampuan masing-masing. Babak kedua, satu potong penentu hidup mati. Kita masing-masing mengandalkan kemampuan, hanya memilih satu batu. Siapa yang memotong jok dengan nilai tertinggi, dia yang menang. Sombong, Dika. Hari ini kamu akan jatuh. Aku pilih yang ini. Ular piton menjulang ke langit. Pasti menghasilkan giok berkualitas tinggi. Aku pilih ini. Aku pilih yang ini. Yuk, potongkan untukku. Buatkan jendela di sepanjang pita ular. Hijau apel. Kejernihan bagus. Mata Dewa. Kau dalam bahaya. Potong samping, sejajar dengan titik lumut. Potong selebar 3 jari. Jangan panik, tenang saja. Hijau, juga menunjukkan hijau. Aku sudah tahu, Dika Wijaya, kamu hebat. Bahan ini dasarnya bening, tidak kalah dengan milik Dewi Lestari. Kau kenapa panik? Hijau sebesar kuku, berbeda dengan hijau sebesar telapak tangan. Maaf, saya terlalu gegabah. Hendra Kusuma, ada pendapat? Milik Dewi Lestari. Kulit tipis, isi besar, hijau di jendela itu. Cerah dan pekat, kejernihan penuh, jelas jenis sutra emas. Lihatlah nuansa hijau ini, arahnya pasti. Sampai ke inti batu, setelah terbuka penuh, harganya tak terkira. Sedangkan milikmu yang berkulit pasir garam kuning putih. Kulitnya lunak, hijau di jendela itu, pucat dan tanpa semangat. Paling-paling hanya jenis kacang. Bahkan jika dasarnya bersih, tidak lepas dari kualitas murahan.
Ingin menghasilkan barang bagus? Mimpi. Lanjutkan mengupas untukku, buat mereka kalah dengan puas. Ini jenis sutra emas. Kau tunggu saja jadi anjingku. Apa yang terjadi sekarang? Hijau apel. Sudah menjadi barang berharga di antara giok. Kecuali... Tidak apa-apa. Bukalah dengan berani. Ini hijau cerah. Tuan Besar, Kalah harus terima. jangan lupa taruhan kita. Saya tahu. Ini kunci yang melambangkan Tuan Besar. Untukmu. Baiklah, baik. Pak Hendra. 3 ronde 2 menang, kalah harus terima. Sekarang waktunya kamu menepati janjimu. Keluarkan adikku. Ternyata generasi muda memang hebat. Aku benar-benar meremehkanmu. Kalau begitu untuk ronde ketiga, aku sendiri yang akan bertaruh denganmu. Omong kosong, 3 ronde, 2 menang. Kami sudah menang 2 ronde. Mana ada ronde ketiga? Aduh, apa-apaan Pak Hendra, cuma namanya yang keren. Kerjanya cuma hal-hal licik dan tidak bermoral. Hendra, kamu sudah kalah 2 ronde berturut-turut. Bertaruh lagi tidak sesuai aturan. Akan merusak reputasimu. Lepaskan saja orangnya. Apa aku bertanya pada kalian? Dika, aku hanya bertanya sekali. Ronde ketiga ini, kamu bertaruh atau tidak? Adikku masih di tangannya. Orang tua ini sangat licik dan kejam. Jika kita marahi dia sekarang, adikku akan dalam bahaya. Baik. Ronde terakhir ini aku ikut bertaruh denganmu. Dika, kamu lebih bijaksana daripada teman-temanmu yang gegabah. Taruhan ronde ketigaku tetap sama. Jika kamu menang, aku akan segera memenuhi taruhan. Adikmu akan ku kembalikan utuh, tanpa luka sedikit pun. Taruhan ronde ketigaku tetap sama. Jika kamu menang, aku akan langsung sesuai taruhan mengembalikan adikmu dengan utuh tanpa cedera sedikit pun. Tidak masalah. Kau lihat gua batu di sana, di belakangnya, itulah jalan menuju Desa 9 ke lorong terdalam urat tambang bawah tanah. Harta di dalam sana belum tersentuh tangan manusia. Siapa tahu apa yang tersembunyi di sana? Kau dan aku masuk sendirian, masing-masing memilih satu. Setelah keluar, kita belah di depan umum. Yang harganya lebih tinggi, dialah pemenangnya. Setuju? Baik. Aku ikut masuk. Tegas. Berangkat. Kau memang berbeda dari ayahmu. Keahlianmu itu diajarkan olehnya? Benar. Ayahmu itu, kalau bicara enaknya dia hati-hati dan curiga. Kalau jeleknya dia pengecut. Dia ngotot tidak mau bekerja untukku. Katanya nanti kena karma. Karma? Dia tidak mau membantu tidak apa, tapi malah melahirkan anak sepertimu yang selalu menggagalkan rencanaku melawanku. Baiklah. Kalau begitu, biar ku perlihatkan padanya. Siapa yang kena karma duluan? Baiklah. Kalau begitu, aku akan membuatnya tahu. Siapa yang akan mendapat balasan terlebih dahulu? Jadi kau membunuh ayahku dan menculik adik perempuanku karena aku? Nah, kau terlalu menganggap dirimu penting. Aku beritahu kau di mataku, kau hanyalah setanah yang jatuh dari ujung sepatu ayahmu. Dulu begitu, sekarang juga masih begitu. Tapi tanah ini sudah mengalahkanmu 2 kali. Itu karena ayahmu mengajar dengan baik. Waktu kita muda, kami pernah berjanji untuk membuat sebuah skema besar yang tak seorang pun di dunia bisa memecahkannya. Aku menjadikannya tujuan hidupku. Tapi ayahmu mengkhianatiku. Dia mengaku sebagai pemecah skema dan memimpin banyak orang untuk melawanku. Semua ini salahnya, dialah yang bersalah padaku. Aku akan membuatmu tahu. Ayahku benar. Tapi tidak masalah lagi.
Aku sungguh tidak menyangka. Anaknya akan seperti dirimu. Aku pilih yang ini, aku pilih yang ini. Sungguh, orang hebat punya pemikiran yang sama. Baiklah tamu dari jauh. Aku berikan padamu. Tidak perlu, aku pilih yang ini. Airnya bagus. Seperti air hijau yang jernih. Selera Hendra Kusuma masih setajam itu. Pasti menang. Hendra Kusuma hebat. Kau lihat itu nak, ini baru namanya kemampuan sejati. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Tidak ada giok. Tidak ada sama sekali. Bagaimana dengan batu ini? Tekstur batunya kasar, seratnya longgar. Tidak ada tanda-tanda menjadi giok sama sekali. Ini cuma batu padat. Dari dalam keluar, hanya batu dan batu. Menyerah saja, kamu pasti kalah dalam babak ini. Kamu pasti kalah ronde ini. Pak Hendra, kenapa buru-buru? Ini belum selesai, sabar dikit aja nggak punya. Takut? Aku? Takut sama kamu? Dasar nggak tahu diri. Lihat baik-baik, punya Pak Hendra ini hijau giok kualitas atas. Airnya cukup. Batuan tuanya. Ini barang terbaik di Desa 9. Mau dibandingin sama apa? Dika, berhenti ngotot. Apaan sih semata dewa? Cuman dukun tipu-tipu. Kemana-mana nipu orang. Sekarang hokinya habis, ya kan? Ketahuan kan? Aku bilang, batu kerikil kamu itu. Potong sesuka hati. Pasti nggak bakal ada hijaunya. Masa kamu mau dapat Royal Green? Mimpi aja. Kamu bilang sendiri, yang dapat Royal Green menang. Terus lu jamin, kakakku Dika nggak bisa dapat Royal Green, iya kan? Hari ini, aku kasih kalian lihat sesuatu. Keren, Kak? Sayangnya Desa 9, tambang yang sudah digali ribuan tahun, bahkan nggak bisa cari potongan yang pas. Nggak tahu udah sia-siain berapa banyak barang berharga. Royal Green. Hijau kerajaan. Ini. Hijau. Hijau kerajaan. Tidak. Mustahil. Pasti palsu. Astaga. Itu hijau kerajaan. Benar-benar hijau kerajaan. Kak, keren banget, luar biasa. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Desa 9. Bagaimana bisa ada hijau kerajaan? Potongan ini. Permukaan abu-abu. Hijau ini. Penyerapan cahaya terlalu dalam. Jika dipotong lagi, kau pasti rugi mengenai nilai kau tidak akan lebih tinggi dariku. Rugi. Karena kau tidak menyerah, aku akan potong sekali lagi. Lihat apakah hijau cerahmu yang berharga. Atau hijau kerajaanku yang lebih unggul. Baiklah. Tidak akan menyerah sampai melihat bukti. Potong dari sini. Hijau ini meresap ke dalam. Naik. Pak Hendra, kita untung besar. Ini baru kekuatan sejati. Meskipun naik bisa lebih dari kami, Ini terlalu indah. Pantang disebut hijau kerajaan. Ini baru warna raja yang sesungguhnya. Bagaimana Pak Hendra? Kenapa diam? Takut? Karena sudah sampai titik ini. Kita buka sampai habis saja. Lihat apakah ulat atau naga raja atau penjahat. Kita lihat hasilnya dengan satu potongan.
Hijau cerah ini mungkin sudah puncak, tapi dia mungkin juga rugi. Potong lagi. Aku Pak Hendra, sudah puluhan tahun di dunia ini, sudah melihat banyak badai, mana mungkin takut pada bocah seperti kau. Ini. Lihat baik-baik. Dari segi warna. Milikku adalah giok imperial kualitas giok murni dari segi keutuhan. Milikku tidak cacat sama sekali, sedangkan milikmu ada retaknya. Dari segi kejernihan milikku adalah kaca giok super, sedangkan milikmu adalah es giok tinggi. Kalau soal ukuran milikku lebih unggul, selisih nilainya lebih dari 10 kali lipat, Pak Hendra. Terima kekalahan saja. Giok imperial benar-benar giok imperial. Mata dewa. Benar-benar mata dewa. Aku mengelola desa ini puluhan tahun. Aku menganggap mataku yang terhebat di dunia tak terkalahkan. Tak kusangka. Aku malah kalah oleh jebakan yang aku buat sendiri dengan cermat. Ya Tuhan. Apa ini akan menghancurkan Desa 9? Kejahatan takkan pernah menang melawan kebaikan. Ayahku benar. Ya. Ini salahku. Kembalikan gadis kecil itu. Kembalikan kepada mereka. Adik. Kakak. Lila. Kakak akhirnya menemukanmu. Akhirnya kakak menemukanmu. Maaf, kamu sudah banyak bersabar. Kakak, aku sudah tahu. Aku sudah tahu kamu akan datang. Adik, kamu sudah menderita? Kedinginan? Lapar? Terima kasih kakak ipar. Aku, Ling Ling. Panggil kakak. Kakak. Ya? Adik, tenang saja. Kakak tidak akan membuatmu menderita lagi. Kakak juga berjanji. Suratan takdir, semua sudah diperhitungkan. Akhirnya sia-sia. Tak ada yang bisa menyelamatkan. Tak ada. Hendra Kusuma. Hendra. Hendra Kusuma. Hendra Kusuma. Hendra Kusuma. Hendra Kusuma. Dik, kamu berada di lingkungan gelap sudah terlalu lama. Kalau mau keluar matamu tidak apa-apa. Kakak tidak apa-apa, yang penting ada kamu. Tempat sialan ini aku nggak mau datang lagi. Desa 9 ini. Masuk gampang, keluar susah. Setelah Hendra mati, Desa 9 ini tidak punya pemimpin. Ayo kita cepat keluar. Lalu bagaimana? Jangan panik. Bukankah aku punya mata dewa? Betul. Dika punya mata dewa. Iya. Mata dewa bisa melihat giok kerajaan di dalam batu saja bisa terlihat. Kalau jalan keluar ini itu mudah banget. Sombong sekali. Aku agak merindukan dulu yang pendiam dan bisu. Atau kau tuh tinggal di sini saja. Lagi pula di luar nggak ada yang peduli. Enak aja loh. Kakak hebat sekali. Baik. Kalau begitu tolong mata dewa, tunjukkan jalan pulang untuk kami. Ayo kita pergi. Berangkat, ayo kita pergi. Ayo. Kenapa dorong aku? Jangan menghalangi. You bay.